Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan Saat Teduh untuk hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Renungan ini ditulis oleh Ruth Gunter Mitchell di Alabama, Amerika Serikat. Renungannya diberi judul Semuanya Ada Dalam Keluarga. Bacaan kita hari ini dari surat 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, Lembaga Alkitab Indonesia. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Semuanya ada dalam keluarga. Aku membenci untuk mengakuinya, tetapi anak-anak dan cucu-cucuku tidak sempurna. Meskipun aku mungkin tidak selalu setuju dengan mereka, aku akan selalu mencintai mereka tanpa syarat. Aku menganggap diriku sebagai seseorang yang toleran, tetapi aku tidak senang ketika orang lain menyakiti atau mengkritik keluargaku. Pada saat-saat seperti itu, meskipun aku orang yang pemalu, aku akan tetap membela mereka. Kasihku kepada keluarga sangat besar, karena itu aku juga memahami bahwa Tuhan juga mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Tidak ada dari kita yang sempurna, tetapi kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ketika aku ingin mengkritik atau ingin menghakimi orang lain, aku mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa aku tidak akan menghargai komentar yang penuh kebencian tentang keluargaku sendiri. Aku perlu menghargai sesama anak-anak Tuhan. Selain itu, sebagai orang tua dan nenek, tidak ada yang membuatku lebih bahagia daripada ketika orang lain mengakui kebaikan keluargaku dan memberi mereka dukungan dan kasih sayang.
Memang kita tidaklah sempurna, tetapi aku percaya Tuhan sungguh senang ketika kita melihat dan menghargai kebaikan pada anak-anaknya. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita pada hari ini dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, Tuhan dapat menuntunku melihat hal baik dalam sesamaku. Sahabat RPK, doa syafaat kita hari ini adalah untuk semua sikap menghormati sesama anak-anak Tuhan. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih telah mengasihi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau membimbing kami untuk mengasihi semua anak-anak-Mu seperti Engkau telah mengasihi kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.
Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Alexis Surya Patiasina akan membacakan saat teduh untuk hari Rabu 31 Januari 2024. Renungan ini ditulis oleh Debra Pierce dari Massachusetts, Amerika Serikat, dengan judul Terinspirasi untuk Menulis. Bacaan kita untuk hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 13-18, Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Setelah tiba di rumah dari kelas melukis, aku mengecek surel. Suasana hatiku berantakan ketika mengetahui bahwa tulisan renunganku ditolak. Aku melihat kembali kemungkinan alasan dari penolakan tulisanku. Kemudian aku membaca renungan itu berulang kali, mencoba mencari tahu kenapa tulisanku ditolak. Bagi para penulis pemula, penolakan itu membuat patah semangat. Terkadang renungan yang ditolak membuatku meragukan maksud Tuhan. Namun, tetap saja aku terus menulis. Keinginan hatiku ialah memuliakan Tuhan melalui tulisan dan membagikan pengalaman iman kepada orang lain. Akan tetapi, menulis adalah pekerjaan yang sulit. Proses ini membutuhkan kedisiplinan dan komitmen, serta sikap mau belajar. Penolakan, meskipun mengecewakan, juga menjadi cara untuk terus belajar dan berlatih. Jadi, ketika kekecewaan mengancam untuk merusak usahaku, aku ingat ayat yang dikutip hari ini dan mengingat mengapa aku menulis. Ini adalah ekspresi cintaku untuk orang lain dan untuk Tuhan. Terlepas dari apakah renunganku diterbitkan atau tidak, Tuhan senang dengan usahaku. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan juga membekali kita untuk tetap teguh. Jadi ketika kata-kataku tertuang di atas kertas, aku sedang menjawab panggilan Tuhan dalam hidupku. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini
adalah dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, aku akan bertekun dalam rencana yang Tuhan tetapkan untukku. Doa syafaat kita hari ini adalah bagi para penulis. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, tolonglah kami untuk tetap menjalankan tugas panggilan-Mu ketika kami menghadapi penolakan. Berikan kami sikap yang mau belajar dan keinginan untuk teguh dalam merespons panggilan-Mu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.